Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihuda ila yaumi liqa'illahi ta'ala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ala aizza, yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya banggakan, para hadirin sekalian, para rekan-rekan, para pecinta Rotibul Haddad, jamaah, majelis, alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, wabil khusus kepada sahibul bait, sahibul hajaz keluarga, mudah-mudahan senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mohon maaf kedatangan saya lambat. Maafkan ya. Kemarin subuh berangkat alat ini Umi itu. Umi mertua saya besok kan mau pulang. Jadi dibawa ke Singkawang, katanya pengen tahu Singkawang. Jadi ziarah mulai dari hutan itu terus pulang sampai ke sini malam. Jadi remuk. Dan besok insya Allah mau kembali ke Jawa katanya. Mohon doanya mudah-mudahan selamat. Amin 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 amin. Dan selamat datang juga kepada sahabat saya yang baru, Bang Mujib. Terima kasih kopinya. Ada orangnya ya. Sering-sering ya ngasih-ngasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, ini masih masuk kategori pembahasan tentang berfikir ya. Wa minha, dan ialah termasuk berfikir atau merenung yang dianjurkan oleh syariat adalah fikratun fi ala illahi ta'ala, adalah merenung atau berfikir tentang pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berfikir apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Misalnya Allah ngasih kita mulut. Ini beruntung sekali orang dikasih mulut. Ini malah dikasih mulut digunakan untuk hal-hal yang menyimpang jauh dari perbuatan baik. Kasih mulut malah ngomongkan orang. Coba orang tidak ada mulutnya kan susah. Dikasih apa misalnya lubang pembuangan, ya alhamdulillah. Coba orang tidak ada pembuangan. Atau dikasih hidung, alhamdulillah bisa menghirup. Coba hidungnya dibalik misalnya kan, ngadep ke atas. Ini jadi orang susah sekali bersyukur kepada Allah. Padahal untuk mencari atau bersyukur kepada Allah tidak perlu mencari sesuatu itu sampai jauh, nyari di bawah pohon lah, nyari harus melihat sana sini. Di dalam badan kita sendiri semuanya bisa kita syukuri sebenarnya. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih tangan, coba kita melihat orang yang tidak punya tangan misalnya. Atau dikasih kaki, coba kita melihat orang yang tidak punya kaki. Niscaya kita banyak bersyukur kepada Allah. Maka itu anjuran atau perintah dari syariat untuk berfikir yang dibenarkan oleh syariat adalah berfikir tentang pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ai fi ni'amihi allati asbaghaha alaina, artinya di dalam nikmat-nikmat allati nikmat-nikmat asbaghaha yang telah menyempurnakan siapa Allah kepada nikmat-nikmat alaina kepada kita. Kita syukuri apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perlu kita renungkan. Wa atayahu allati awsalaha ilaina, dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala allati awsalaha yang telah menyampaikan siapa Allah kepada allati ilaina kepada kita. Oleh karena itu qala Allah ta'ala, berfirman siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun, maka ingat-ingatlah oleh kalian ala Allahi kepada karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la'allakum tuflihun, agar supaya kalian semua tuflihun, menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi pingin jadi orang yang beruntung sebenarnya gampang, sebenarnya mudah. Cukup dengan senantiasa bersyukur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Diberikan nafas, bisa ngirup rokok, alhamdulillah. Dikasih duduk bisa nyaman, alhamdulillah. Dikasih lisan bisa ngunyah, alhamdulillah. Ini sejatinya mudah untuk kita menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah.
Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu, jika menghitung siapa kalian semua nikmatallahi, kepada nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, maka tidak akan mampu menghitung siapa kalian kepada nikmat. Silahkan hitung nikmatnya Allah. Nafas yang keluar masuk di dalam tubuh kita setiap harinya, bisakah dihitung? Kalau diganti dengan oksigen, mau bayar berapa sampai? Yang kemudian setiap nafas kita masuknya keluarnya, tidak ada asma Allah Subhanahu wa taala, tidak ada asma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa kurang ajarnya kita. Pas nyator barokah, pas nyator omongannya omongan yang begitu tinggi, padahal omongannya jauh dari perbuatan kita. Mau syukur di situ saja susah, bagaimana mau bersyukur untuk perbuatan yang lain? Dan proses dari bersyukur ini, katanya kitab di dalam kitab ini, melahirkan al-mahabbah wasyukru, akan melahirkan rasa cinta, akan melahirkan rasa syukur. Di antara cinta dan syukur itu ada ridho. Bohong kalau sampean mengakui aku cinta kepada dia, cinta dengan guru, tapi tidak pernah mengucapkan terima kasih atau berjuang untuknya, dan bahkan mau rela disakiti oleh dirinya, ridho bahasanya. Iya bohong, tidak akan pernah muncul namanya mahabbah, itu hanya lisan saja. Ya seperti kita lah, dikasih oleh Allah, dikasih bisa menghirup nafas begini, tapi tidak ada rasa syukur yang kemudian kita ridho dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesusahan, diberi melarat oleh Allah. Kalau kita ridho, berarti syukurnya kita itu sebanding atau sejalan dengan mahabbah yang kita miliki. Ada ulama besar itu namanya Al-Imam Asyubli, itu pernah dipenjara. Ketika dipenjara, para kaumnya yang mengakui cinta kepada dirinya itu datang berbondong-bondong. Datang karena kiainya dipenjara, tidak terima. Akhirnya ketika datang, ada yang bawa makanan, ada yang bawa pakaian, ada yang bawa minuman. Sampai di depan penjara, ini sama Al-Imam Asyubli ini dilempari pakai batu. Memang beliau sudah siap dilempari pakai batu. Ketika dilempar pakai batu, semuanya lari. Apa kata Imam Asyubli? Lau kuntum ahibba'i la sabartum ala bala'i. Kau bohong. Kalau kau betul-betul cinta sama saya, maka kamu pasti sabar apapun yang aku berikan kepadamu berupa ujian. Jadi bilang cinta sama istri ketika misalnya belauti boy sakit ate, ya ndak cinta itu. Bohong itu. Asli bohong. Aku sayang sama kamu, tapi untuk berkorban tidak mau, tidak pernah bersyukur, ya bohong itu. Boleh saja hanya sekedar nafsu saja, atau muntepaan malam Jumat baru cinta, kan begitu. Lek assalamualaikum. Jadi kalau malam Jumat begini. Ada kamera, lupa aku. Astagfirullahaladzim. Gara-gara udah sembuh, susah kalau udah sembuh. Jadi mahabbah itu sejalan dengan syukur. Di antara mahabbah dan syukur itu di tengah-tengahnya ada ridho. Kalau kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah ridho kepada kita. Nah, ini kepada Allah. Kalau kepada yang lain, kepada makhluknya, kepada guru misalnya, kepada para ulama, ya kurang lebih sama. Misalnya kita ngaku cinta, kiai datang sampai jam 12 misalnya, lah geruweng. Cinta dari mana kalau seperti itu? Bilang cinta sama Ustadz Hafizud, datang jam 9 saja di WA saya, kan. Ini susahnya. Contoh. Ini masih contoh. Ini contoh saja ini. Enggak gurau. Santai aja. Contoh yang tak baik itu. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wa ma bikum, dan adapun apa saja, katanya. Wa ma bikum, dan adapun apa saja, bikum yang ada di kalian semua, kekayaan yang diberikan oleh Allah, kesehatan yang diberikan oleh Allah, rizki yang diberikan oleh Allah. Ingat, apa yang diberikan Allah kepada kalian min ni'matin, berupa nikmat-nikmat, faminallahi, maka ialah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dari Allah. Tapi tidak mungkin dari Allah kemudian turun langsung dari langit, pasti ada perantara. Ngomong-ngomong misalnya di Karimata, nanti mau gimana ini? Oh, buah ada. Ya buah itu dari Allah sejatinya.
tapi melalui orang-orang tertentu yang memberikan buah sampai kepada kita. Ya tak langsung, ya Allah terima kasih Allah, ke orangnya tidak terima kasih, salah. Ya terima kasih orang sekelangkung lah beri buah, kan begitu. Berarti asyukru linnas, asyukru lillah. Terima kasih ke orang lain berarti sejatinya terima kasih kepada Allah. Wa man lam yashkur linnas lam yashkur lillah. Kalau tidak terima kasih kepada manusia yang lain, tidak terima kasih kepada Allah. Nah, kurang lebih kira-kira begitu. Apapun yang kita miliki semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mau merenung tentang pemberian Allah seperti itu, seperti tadi yang dicontohkan, yatawalladu minha ay min hadzal fikrati al mahabbatu wasyukru. Yatawalladu, maka akan muncul minha dari pemikiran atau pemberian Allah, ay min hadzal fikrati, artinya dari pemikiran ini apa yang muncul, al mahabbatu wal syukru, apa rasa cinta, wasyukru, dan pasti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai artinya wasamratu hadat tafakkuri, adapun buah dari pemikiran ini, dari renungan ini, kalau kita senang merenung apa yang telah diberikan Allah kepada kita, apa buahnya? Imtila'ul qalbi bimahabbatillahi ta'ala, penuhnya hati, posaan ateh bimahabbatillahi ta'ala, dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal ishtighalu bisyukrihi, dan menyibukkan diri bisyukrihi, senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, batinan wa zahiran, hale secara batin, wa zahiran, dan secara zahir. Kama yuhibbuhu, sebagaimana yuhibbuhu, mencintai siapa Allahu kepada hamba-hambanya, wa yardahu, dan ridho siapa Allahu kepada hamba-hambanya. Maka salah satu efek daripada kita berpikir tentang pemberian Allah Subhanahu wa taala adalah melahirkan intila'ul qalbi bimahabbatillah. Hati kita akan senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu pemberian pun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih nikmat dari Allah, dikasih melarat ya dari Allah. Kalau kita mau merenung semuanya itu dari Allah, maka akan muncul mahabbah kepada Allah, dan hati kita akan sibuk senantiasa alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Jadi kalau sudah alhamdulillah bil lisan, maka suatu saat arkan rukun-rukun yang ada di dalam tubuh kita ini akan merasa malu, pasti mau ibadah kepada Allah. Contoh misalnya, ada orang yang memang tidak pernah baik kepada orang lain, misalnya contohnya sakit, misalnya saya tidak contohkan kawan kita yang sakit kemarin ya, enggak. Sakit misalnya, pas ada kawan yang tidak disukai di antara yang lain, pas kemudian datang menjenguk, kemudian diperhatikan, ini sedikit banyak hatinya luluh ini. Nah begitu juga yang Allah berikan kepada kita, lalu rasa syukurnya mana? Sedikit banyak kan pasti begitu. Nah kalau ke manusia saja kita bisa terima kasih walaupun musuh misalnya, bagaimana dengan Allah yang tidak pernah musuh kepada kita? Kita walaupun seperti apa tetap diberikan nikmat, walaupun punya kesusahan yang sangat luar biasa, makan masih nyaman kita. Maka perbanyaklah atau perbesarlah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, dan ialah termasuk dari objek merenung, fikratun fi wa'dillahi ta'ala, adapun merenung tentang musuh-musuh Allah ta'ala. Nah ini sekarang merenungi musuh Allah. Siapa yang dimaksud dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini musuh-musuhnya diantara lain adalah musuh-musuh orang-orang yang tidak mau bersyukur dengan apapun yang diberikan, karunia yang diberikan oleh Allah. Maksudnya musuh gimana ini? Fi wa'dillahi ta'ala, fikratun fi wa'dillahi ta'ala, adapun merenung fi wa'dillahi, ini bukan musuh ya, janji ya. Fi wa'dillahi, di dalam janjinya Allah ta'ala, lil a'mali, bagi amal-amal, allati wasafallahu biha, yang telah mensifati Allah siapa Allah biha dengan allati. Semua janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah diingkari oleh Allah. Wa mallahu bizallamin lil abid. Kan Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Kalau misalnya sholat jamaah pahalanya berapa? Sab'in wa ishrina darajatan, 27 derajat. Ya Allah tidak ingkar janji. Kalau misalnya senang sedekah misalnya, tadfa'ul balaya, bisa menjadi tolak
Bala, misalnya membaca Al-Quran, la aqulu alif lam min harfun, walakin aqulu alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun. Saya tidak bilang alif lam min itu satu huruf, tapi alif satu huruf, mim, lam satu huruf, mim satu huruf. Per huruf diganjar oleh Allah berapa? 10. Nah, ini ganjarannya. Allah tidak pernah mengingkari janji. Allah tidak pernah mengingkari janji biha dengan amal-amal yang telah diperbuat, mengingkari awliya'ahu kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, wa fima dan di dalam sesuatu a'adda lahum yang telah menyiapkan siapa Allah lahum kepada para wali-walinya minal khairil ajili dari kebaikan al-ajili yang segera wal ajili dan yang akan datang. Ini para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tiba-tiba menjadi wali. Semuanya berawal dari amal-amal yang kemudian dari amal tadi diberikan oleh Allah janji-janjinya. Kemudian jadilah orang tadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menjadi kekasih Allah, pasti wali itu melakukan perbuatan baik. Tidak ada ceritanya wali Allah itu minal syarri al ajili wal ajili. Pasti minal khairi, pasti melakukan perbuatan baik. Qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Afaman kana, katanya Allah, afaman kana, apakah siapa, kana ada siapa, man mu'minan adalah mukmin, apakah orang mukmin itu kaman kana fasikon, kaman ialah seperti orang, kana yang ada siapa, man fasikon adalah orang fasik. Katanya Allah, apakah sama antara wali-walinya Allah itu dengan musuh-musuhnya Allah? Apakah sama antara orang yang mukmin dengan yang fasik? Allah berkata, la yastawun, ialah tidak sama siapa mereka. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta wattaqa, maka adapun orang atau yang senang memberi sodakoh, atau senang memberi siapa man, wattaqo dan bertakwa siapa man, wasaddaqa bil husna dan membenarkan siapa man bil husna dengan adanya surga, fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan memudahkan siapa Allahu kepada aman lil yusra untuk masuk surga. Seneng apa reng ke orang kentero masuk surga. Atakwa ke Allah kentero masuk surga. Dia meyakini bahwa dengan apa yang dia beri, dengan apa yang dia lakukan, dengan amal-amal soleh yang dia kerjakan, dia yakin bahwa Allah akan memberinya balasan surga. Maka bagaimana yang diberikan oleh Allah? Fasanu yassiruhu lil yusra, maka dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Kalau dengan sedekah memberi orang tak yakin diterima oleh Allah, ya tak kira tadi pahala. Ini maksudnya begitu. Qala ta'ala, berfirman siapa Allah ta'ala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladhina min qablihim. Wa'adallahu alladhina amanu, berjanji siapa Allah, alladhina kepada orang-orang, amanu yang beriman, minkum di antara kalian, wa amilus solihat dan melakukan siapa mereka as-solihati kepada amal-amal soleh. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi, akan menjadikan siapa Allahum kepada orang-orang yang beramal soleh yang beriman tadi, fil ardi, menjadikan khalifah fil ardi di muka bumi, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana istakhlafa menjadikan khalifah siapa Allah alladzina kepada orang-orang min qablihim yang sebelum mereka. Artinya kalau orang yang dijadikan khilafah atau dijadikan khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu dia adalah orang soleh, sudah barang tentu dia adalah orang yang baik. Wa qala ta'ala, innal abrara lafi na'im, berfirman siapa Allah taala, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya kebaikan-kebaikan lafi na'im ialah pasti berada di dalam surga na'im. Yatawalladu, yang melahirkan minha dari pemikiran ini, ar-raghbatu, apa rasa senang. Orang kalau sudah senang memikirkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senang memikirkan fil akhirati, tentang akhirat. Artinya wasamratu hadzat tafakkuri, adapun buah dari pemikiran ini, mahabbatus su'ada, adalah mencintai orang-orang yang baik, wa hamlun nafsi 'alal amali, dan membawa dirinya alal amali, untuk mengerjakan bi'amalihim, dengan perbuatan-perbuatan orang-orang yang baik, wa takhalluqu bi akhlaqihim, dan berakhlak
bi akhlakihim, dengan akhlaknya orang-orang yang baik. Ini efek dari pemikiran atau berpikir merenung tentang janji-janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan melahirkan senang terhadap akhirat dan senang kepada orang-orang yang soleh dan mengikuti terhadap akhlak-akhlaknya. Wa minha wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.